tidak memandang sistem operasi apapun gitu. Selagi laptop itu mempunyai web browser, maka kita bisa menggunakan Figma. Jadi dan ini pun Figma, jadi kita kayak nggak perlu install dulu gitu, misalnya install aplikasi Figma gitu nggak perlu. Jadi kita langsung buka web, terus ketik aja link figma.com, nanti langsung bisa ngedesain di situ. Jadi misalkan nih kita nggak bawa laptop gitu, terus tiba-tiba ada dadakan atau mau ngerjain sesuatu, jadi pinjam aja laptop teman, langsung masuk ke web Figma. Terus di Figma ini banyak komunitasnya gini. Jadi tadi kemarin saya lihat story Instagram Design Jam. Jadi ada seorang developer unicorn mungkin ya. Ada ini developer dari Bukalapak. Jadi dia ngebuat sebuah mungkin lebih ke plugin kali. Nah, dia tuh jadi kita bisa presentasi UI tampil ini prototipe kita dengan shortcut web. Jadi misalkan ada web pribadi nih misalnya, atau artikel Medium, web pribadi, website pribadi gitu, kita bisa langsung nampilin presentasi aplikasinya tuh langsung dari web, jadi nggak perlu buka aplikasi Figma gitu. Terus di Figma bisa koyokan ngedesainnya. Jadi misalkan ada satu file nih, terus kita bisa rame-rame ngedesain, misalnya orang 4 atau orang 5 gitu. Nah, ini pernah saya rasain juga waktu saya saat ikut Design Jam gitu. Design Jam itu sebuah event yang diselenggarakan oleh Design Jam ID, akun Instagramnya, itu setiap bulan biasanya. Jadi mereka ngadain event itu untuk belajar bareng-bareng tentang UI UX dengan membuat sebuah prototipe minimal 2 atau 3 halaman. Terus nanti setelah dibuat akan ada sesi kritik dari para mentor Design Jam gitu. Terus yang bisa mensimulasikan desain buat. Jadi ini maksudnya, jadi misalkan nih ada sebuah rancangan aplikasi mobile gitu. Nah, terus kita mau ibaratkan kayak berinteraksi dengan aplikasi yang buat itu bisa. Jadi misalkan kita klik tombol login gitu, nanti dia akan ke halaman lain gitu, misalnya halaman home. Terus saat kita klik tombol profil, dan nanti akan nampil profil juga gitu. Dan terakhir itu aplikasi Figma ini berbasis cloud. Jadi kita saat menggunakan Figma itu nggak perlu nge-save di lokal ya, di laptop kita, di hard disk kita gitu. Nanti setelah kita save, dan dia akan tersimpan di cloud dari Figma, dan itu pun otomatis. Jadi dan kita nggak perlu nge-save di laptop, dan nggak perlu ngatur-ngatur folder di laptop gitu. Dan tapi bisa juga sih di save melalui di komputer dengan ekstensi PIC. Nanti ada di tampil bagian file, nanti ada save as PIC gitu. Nanti dia akan nge-download ke laptop kita gitu. Di balik dari kelebihan Figma ini ada juga kekurangannya, yang salah satunya itu Figma ini wajib koneksi internet. Jadi kita nggak bisa buka Figma kalau kita nggak bisa terkoneksi di internet gitu. Ini sih soalnya Figma kan pertama berbasis web ya. Terus saat kita menyimpan file Figma itu dia akan disimpan di cloud ya. Jadi wajib internet gitu. Ini kedua lumayan berat sih, terkhusus untuk pemakaian RAM. Jadi saat lagi santai gitu, misalnya Figma lagi nggak dipakai gitu, itu biasanya 200 MB, 200 atau 300 MB dia makan. Tapi misalnya saat digunakan secara normal aja mungkin sekitar 600 700 itu, 700 MB gitu. Tapi kalau hampir misalnya banyak filenya atau banyak desain yang banyak elemen yang dimasukin dalam Figma, itu bisa hampir 1 giga sih. Itu pengalaman pribadi. Jadi lumayan berat sih untuk Figma ini. Terus ekspor di Figma ini hanya 4 sih, 4 ekstensi, yaitu halo? Masuk nggak nih?
Ya, Halo? lanjut, 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 Oh lanjut, lanjut lanjut. Be, masuk ya? Kalau kayak ngapa cak diem kalau tadi tuh. Nah jadi kan ada empat nih, empat hanya empat opsi nih ekspornya yaitu PNG, JPG, sama SPG dan PDF. Dia nggak bisa ekspor IPS atau AI. Ya gitu deh, gitu sih. Lalu nggak dan juga ini nih nggak mendukung PLPS. Jadi yang biasa pakai aplikasi vektor ini di komputer seperti Adobe Illustrator atau Inkscape itu nggak bisa dibuka di Figma yang ekstensinya IPS. Terus fiturnya fitur di Figma nih nggak sebanyak di Adobe Family sih, misalnya Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop gitu, nggak sebanyak itu dan dia lebih apa fiturnya kayak sederhana gitu sih. Jadi cocok mungkin untuk yang mereka mau mulai ngedesain gitu. Soalnya dia nggak ditampilin dengan apa UI yang rame seperti Adobe Illustrator gitu. Terus kegunaannya sih apa sih Figma itu? Pertama sih untuk membuat prototipe aplikasi web dan mobile. Jadi yang mau belajar UI UX itu bagusnya sih menggunakan Figma gitu dibandingkan Adobe Illustrator atau Photoshop gitu. Terus kedua membuat konten sosial media. Ini kalau bagi kalian yang mau ngonten di Instagram misalkan ini bisa sih pakai Figma. Tapi saat membuat konten itu nggak bisa sekompleks apa ya sekompleks seperti di ada Photoshop misalkan mau buat seleksi di foto gitu nggak bisa di Figma. Jadi hal-hal yang sederhana misalnya buat typography atau penambahan gambar dan penambahan elemen warna pada desain itu bisa kan di Figma. Terus untuk presentasi bisa ini ini yang presentasi saya buat ini menggunakan Figma ini tapi ini udah jadi VNG sih. Nanti Pigmanya nanti aku kirim di kolom komentar, kolom komentar atau kolom chat gitu. Terus nah ini CV dan resume ini cocok sih bagi mereka yang mau kerja, mau melamar kerja gitu, atau lagi terkhusus untuk fresh graduate ini ya. Nah ini bisa sih buat CV di Figma dan resume. Bahkan ada juga template-nya di komunitas Figma. Jadi kalian bisa cari aja sih di komunitasnya itu misalnya CP, nah, nanti ada tampilannya gitu, tampilan apa template dari orang yang pernah buat. Terus terakhir itu bisa membuat icon. Ini bisa sih buat icon, soalnya ini kan basis vektor, terus ada guideline-nya juga sih. Jadi mungkin kalian mau coba-coba mau icon di Figma bisa juga itu. Nah ini kalau untuk plugin sih ini berdasarkan pengalaman juga sih kalau untuk plugin Figma. Pertama sih ada Unsplash ya. Unsplash stok foto gratis. Jadi ini sih wajib sih kalau untuk konten sosial media gitu. Soalnya ya itu pertama Unsplash. Terus kedua ini plugin terkhusus untuk icon sih. Ada fitur icon atau dan material icon. Jadi kalian yang nggak mau ribet muat icon di UI UX itu bisa langsung pakai aja pluginnya di Figma. Terus ada wireframe. Wireframe ini kalau di UI UX sih itu kayak rancangan dasar gitu. Jadi bahkan sketsa dasar misalnya yang masih tampilan garis misalnya hanya misalnya kolom-kolom login misalnya cuma kolom login tombol sederhana gitu itu wireframe itu sebelum dibuat bentuk aplikasi yang lebih indah dan lebih detail gitu. Nah, ini ada map maker. Jadi kalian bila teman-teman yang ingin membuat dummy map, gambar map gitu, bisa pakai di map maker ini. Nah, ini ada peak motion. Jadi kalau teman-teman mau membuat animasi di Figma, misalnya animasi gambar ini atau kotak berputar atau kotak bergerak ke bawah ke kanan gitu itu bisa pakai peak motion. Terus ada autoflow. Jadi autoflow tuh kayak ngebuat apa alur alur desain UI UX itu sih. Jadi misalkan nih ada halaman login, terus ada opsi nih misalnya kalau tombol login dia bakal nampil ke home, terus ada tombol daftar dia bakal nampil ke daftar. Nah itu autoflow itu mempermudah
pembuatan panah itu sih, panah flow dari halaman satu ke halaman lain. Dan terakhir ada lorem ipsum. Jadi ya siapa sih nggak tahu lorem ipsum itu. Nah lanjut, ini contoh sih, contoh pernah aku buat dan pakai Figma. Ini sih waktu tes decoding waktu tuh ngebuat UI UX di untuk lowongan UI UX di decoding. Jadi saya dikasih submission buat redesign web. Nah, ini contoh untuk ini sih, contoh untuk Instagram misalkan. Ini kebetulan kerja hasil project mini dari pelatihan Digitalent yang desain multimedia design. Nah, ini ada bonus sih. Jadi Januari kemarin akun Instagram Malu Designer itu memposting ilustrator. Jadi dia tuh ngeposting, dia ngebuat ilustrasi tapi pakai Figma gitu. Mungkin lebih lengkapnya bisa langsung aja cek ke akun Instagramnya Halo Designer. Dan ini penutup. Jadi kalau kita banyak cincong ya be, mungkin bakal belum ngerti juga. Jadi kita langsung coba be. Kita langsung coba aja, langsung kita coba aja main Figma-nya gitu. Dah bang. Halo bang. Oke, ini langsung mau kita praktekin gitu atau gimana? Iya, Ke langsung figma.com ya dipraktekin gitu. aja. Oh ya boleh. Kayak Boleh, mau boleh. nampilin tampilan Langsung. awalnya gitu. Sengaja Nah, ya. ini kita akan langsung lihat nih teman-teman gimana tampilan dari Figma. Mungkin yang belum pernah ngelihat situsnya gitu kan, atau yang mungkin baru tahu pertama kali Figma itu. Nah, ini kita akan coba lihat nih gimana tampilannya. Terus mungkin ada sedikit praktek kali ya. Praktek sedikit lah, mungkin bikin shape atau nambahin teks gitu kan. Nah, ya. Boleh, silakan kalau mau di-share untuk monitor ya. Nah, buat teman-teman yang sekarang ada pertanyaan gitu, silakan aja tulis di kolom chat atau ya nanti di akhir sesi bisa langsung nanya dan aktifin aja mikrofon sama videonya gitu ya. Kalau misalnya malu ya tulis aja di kolom chat gitu. Ini udah masuk belum bang? Oke, udah masuk nih, udah. Udah ya. Ya. Nah jadi di sebelah pojok kiri itu ada profil sih sama notifikasi. Jadi misalkan ada pemberitahuan dari Figma misalnya atau ini ada pemberitahuan dari Design Jam Mei kemarin sih tentang komen desain ya. Nah ini ada di bawahnya itu ada tombol search. Jadi ini buat ngecari project, file di Figma atau project yang pernah dibuat sama orang-orang yang ada di tim kita misalnya kan. Nah ini ada recent, ini terakhir desain yang kita buka gitu atau yang kita edit. Lalu ada community. Nah ini yang maksud saya yang komunitas Figma itu. Jadi misalkan kita mau ketik si P, enggak info. Nah, ada 52. Banyak nih, tinggal pilih aja. Ini mantul bang, suaranya bang. Suaranya mantul bang. Ya ini mantul ya. Nih, Tadi enggak sebelumnya kan? iya tidak sih bang. Di mute dulu tuh yang selain Ya boleh tuh si Angga. Enggak. Lagi makan deh. Oke, kita lanjut. Sorry. Oke, lanjut. Tuh, udah lagi saya. Nah, jadi kan misalkan kita klik CP nih, ini banyak nih tampilan CP-nya, tinggal pilih aja nih. Misalnya mau pilih nih,
Terus nanti, nah ini klik duplicate, nanti Figma akan mengcopy filenya itu ke grab kita, misalnya di file kita. Nah ini tinggal diedit aja nih, misalkan mau namanya video atau gimana kayak itu bisa diedit itu. Ini kalau kalian mau buat CP yang nggak ribet gitu, daripada buat dari awal ambil punya orang aja gitu misalkan. Nah setelah misalnya kita udah, nanti dia akan nambah ke di bagian grab. Nah ini yang CP yang kita ini duplikat tadi. Nah ini ada tombol upgrade di bawahnya lagi, itu mungkin kalian mau upgrade ke Figma berbayar kali. Terus ini ada tim. Ini biasanya sih tim ini untuk yang berbayar sih, yang mereka ada tim itu. Ini ada bagian delete. Terus kita langsung buat aja ya grab baru. Tombol plus ini di sini atau juga bisa di sini. Ini import juga ada. Terus misalnya apa nih? Blank canvas. Nah ini tampilan awal Figma ini. Di sudut kiri atas itu ada menu. Nah menu ini banyak macam-macamnya. Ini ada file. Nah ini bisa diekspor jadi sketch file juga. Jadi mungkin teman-teman ada yang menggunakan sketch, bisa di yang awalnya dari Figma bisa dibuka di sketch. Terus ini ada, nah ini save lokal. Jadi yang sebelumnya saya singgung itu ada yang ekstensi .pic itu, ini maksudnya save lokal copy. Ini ada edit, view, dan masih banyak. Mungkin bisa diekspor nanti. Nah, dan mungkin kali teman-teman yang udah familiar sama AI itu kan ada istilah artboard sih. Nah, kalau di Figma itu namanya frame ini. Nah, ini di gambar gambar kotak yang pagar ini namanya frame ini. Nah, di frame ini udah ada template-nya, misalnya mau bentuk iPhone 11 Pro Max atau 8 Plus atau Google Pixel atau Android. Terus ada juga tablet, iPad mini. Terus ada desktop juga. Ini udah disediain dari Figma. Misalnya presentasi, misalnya 16:9 udah disediain dari Figma. Apple Watch. Nah, ini kertas juga ada, misalnya A4, A5, A6 gitu, letter. Nah, ini sosial media. Ada untuk Twitter, ada untuk Facebook, ada untuk Instagram, baik post atau story. Dan ada dribble shoot. Jadi mungkin teman-teman yang biasa main dribble ini bisa juga dipakai. Nah, ini ada linked cover. Jadi yang teman-teman main linked, yang ada yang di profil itu ada covernya, bisa pakai ini sih, misalnya mau bentuk sesuka teman-teman gitu. Nah, ini ada Figma Community, misalnya plugin icon, profil banner. Di profil ini ada banner sih, kalau nggak salah. Itu namanya profil banner Figma. Nah, misalkan nih buat sosial media, misalkan Instagram post. Ini udah dibuat dari Figma. Nah, untuk ngebuat nama pada Figma ini ada di tombol sebelah atas ini sih, nama title-nya. Saya ganti aja sosial media. Oke, nah, kalau udah, ini ada di sebelah frame ini, ada di bawahnya itu ada slide itu mungkin lebih kayak ngemilih yang file untuk diekspor sih. Misalkan nih, untuk file saya mau ekspor bagian ini nih. Nah, nanti ada pilihan nih, ekspor di sini. Nanti dia akan nge-export ke bagian slice ini, bagian tertentu. Nggak semua frame gitu. Nggak satu frame yang diekspor oleh Figma. Terus ada rectangle, biasa nih, kotak biasa. Terus ada line. Ini sederhana semua sih fiturnya. Nah, ini ada arrow yang biasa panah. Banget ya. Nah, ini panahnya. Nggak kelihatan ini. Lalu ada apa ini namanya? Ya, ellipse. Ada ellipse juga, ada lingkaran, ada poligon. Nah, poligon ini entah kenapa masih segitiga, nggak bisa di ini bentuk ini segi 6 atau segi 5 atau segi 4 itu, atau belum ini biasa jarang dipakai, jadi nggak pernah expose. Lalu ada bintang. Ini sederhana semua sih di Figma ini. Nah, ini plus image atau mau nambah gambar.
saya mau tambah gambar gitu, misalnya gambar gitu apa ini dimasukin. Nah ini gambar gitu apa misalkan ini. Nah ini gambar gitu apa. Nah ini ada pen tool nih, jadi yang udah biasa main pen tool ini ada juga sih fitur pen tool, jadi mau muat yang pakai pen tool ini bisa juga di Figma. Lalu ada pensil ya lebih luas. Ini pensil, contoh pensil. Nah ini ada bagian teks, misalkan hello. Ini kecil banget. Nah ini kecil. Ini teks, kalau mau besarnya di sebelah sini nih. Ini ada besar gitu. Kalau untuk ngepen ini sih cukup klik kok ini mouse tengah sih, yang bagian roll itu nah. Atau ketik spasi sambil digesek kalau mau ngepen kan apa ini kanvas atau workspace Figma. Ini yang ngepen tadi. Lalu ini komentar, jadi misalkan nih di desain kita ada mau kasih saran atau rekomendasi ini revisi, misalnya ketik aja misalnya ini ganti gambar, jangan jerapah misalkan. Nah nanti saat dibuat komentar ini nanti nampil di di notifikasi gitu. Jadi misalkan aku nih mau ngasih komentar ke si A misalkan. Nanti si A itu dapat notifikasi misalnya dapat komentar dari aku gitu. Ini bagian layer sebelah kiri. Jadi ini tadi frame, terus ini ada anak dalam frame yang udah dibuat tadi. Terus di sebelah kanan itu ada properti setiap desain sih. Misalkan ini ada align, mau tengah, kanan, atas, atau tengah, bawah. Terus ini ada ini lebih koordinat X, Y sama luas 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 ini kotak persegi. Halo, halo Bang. Ya, masih lanjut. Masih ya? Masih ya? Ya, Ya, lanjut. Nah, jadi ini untuk ngatur rotasi di bawahnya. Terus ini ngatur ke ground cornel, apa itu? Siku-siku yang melengkung-lengkung gitu. Nah ini tinggal digesek. Nah ini constraint ini lebih detail sih. Jadi kalau misalkan nih di HP itu kan beda-beda sih, beda-beda ukuran kan. Apalagi Android, misalnya ada yang besar, ada yang lebar, ada yang tampilan yang belum poni, ada yang tampilan udah poni gitu. Nah ini constraint ini misal nyesuaiin sama ukuran HP. Jadi misalkan kita ini nih berbesar gini, nah ini. Jadi kalau misalkan kita constraint-nya kita atur tengah atau misalnya di scale aja, jadi dia akan saat kita ngecilin frame ini dia akan ikut ngecil gitu, sesuaiin sama kan itu fungsi constraint sih. Nanti bisa dieksplor sendiri di saat pakai Figma nanti. Nah ini ada fixed position, jadi biasanya sih buat untuk bagian navbar, misalnya bagian navigasi bawah, misalkan di Windows nih ada, nah ini tampilan bawah Windows ini kan kalau kita di scroll kan nggak bakal tuh ikut turun tuh, nggak ikut ke geser gitu, dia bakal tetap bawah. Itu ini fungsi fixed position. Nah ini layer ada bagian blend nih. Bagi teman-teman yang udah main Photoshop, yang udah sering main Photoshop pasti tahu sih ini fungsi blend ini. Darken, multiply, color burn, dan lighten dan sebagainya. Nah ini ada bagian teks. Di bagian teks ini, nah ini sih yang fitur yang aku senang di Figma nih. Jadi yang misalkan nih kita baru pakai Windows atau habis install ulang Windows kan, itu kan biasanya fontnya kan hilang semua gitu, hilang hanya font-font bawaan dari Windows gitu. Dan bila kita mau pakai font khusus gitu, ya harus install dulu misalkan di Google Font gitu yang aman lisensinya gitu.
Nah, kalau di Figma nih udah disediain sih dari Figma ya. Jadi misalnya yang biasa pakai Google Font sih ini udah lengkap sih di ini ya. Ada Goboto, ada apa lagi nih populer? Montserrat, Montserrat misalnya, ada Sunsbro misalnya Salcode, atau dan ya masih banyak lain sih, atau Nunito, Popin juga ada. Nah, ini udah semua sih, jadi kita nggak perlu install lagi dari Figma. Tapi kalau misalkan di sini nggak ada, di Figma ini nggak ada, kita bisa pakai font yang ada dia akan ikut font di Windows. Tapi ada cara sih, pertama kita harus install aplikasinya dulu, seperti ini ya, di aplikasi Figma ini. Terus kedua, install aplikasi font helper, itu nanti ada di websitenya Figma itu ini. Kalau mau nambah font yang nggak ada di Figma. Nah, ini ada varian font itu ada ini ukurannya, lalu ini ketinggiannya. Jadi misalkan nih, halo. Nah, ini ada ketinggiannya, jadi ketinggiannya bisa diatur, tinggal geser aja. Ini kerning typography. Ini beda antar ini sih, antar teks. Nah, ini di 3 button ini ada 3 pilihan. Jadi misalkan kita buat langsung dulu aja itu. Teks. Misalnya mau pakai logam. Nah, ini kan kalau kita pakai kalau gini kan panjang gitu kan, teks panjang gitu. Jadi kalau kita mau membuat kotak paragraf tertentu itu bisa langsung geser aja sih, geser di sininya, geser ke sini. Terus dia bakal nyesuain gitu, nyesuain. Ini biarlah fitur yang di sebelah ini sih. Ini kan panjang, kalau kita ini dia bakal nyesuaiin kotak. Terus kalau kita milih satunya lagi fixed size ini, jadi dia bakal, ini panjang ini. Jadi bisa ditambah, misalkan tambah lagi di bawahnya. Ini fungsi pixel size ini ya, align teks bisa di kiri, tengah, kanan. Ini align top, ini nyesuaiin aja nih. Nah, lalu di dalamnya ada lagi sih, lebih banyak lagi. Misalkan dekorasi yang mau tambah underscore di bawahnya, atau di strike, di garisi, ini paragraph indent. Lalu ada case, mau caps lock semua, atau ini tidak caps lock semua, jadi semuanya nggak caps lock. Atau kapital, atau ini caps lock, tapi caps lock yang selanjutnya sih ikut ngecil gitu, bukan full. Ini sekecil semua nih, caps lock tapi kecil semua nih. Ini capital spacing. Ini sih bisa diekspor sendiri aja nih nanti di Figma. Ini ada fill nih, jadi fill ini ya untuk ngisi warna di elemen. Ya misalnya mau merah atau ditransparansikan bisa, atau mau kode hexnya juga langsung bisa. Ini mode RGB, mode CSS, hex. Nah, kalau kita misalkan udah pernah pakai misalnya warna merah nih, dia bakal nampil di sini nih, udah ada disediain. Tinggal pilih aja, misalnya belum kan udah pakai warna hitam nih, jadi langsung klik aja nih merah yang udah pernah dibuka sini. Misalkan nih mau muat warna biru, nah dia bakal ada nih nampil di sini. Tinggal pilih, jadi kita nggak perlu nambah nginget kode hex lagi gitu. Nah, di bawahnya nih ada fitur stroke. Jadi stroke garis sih. Jadi misalkan mau nambah tebal, misalnya tebal berapa, terus dikasih warna merah. Terus garisnya tuh mau masuk ke dalam atau keluar center atau keluar gitu, bisa dipilih sih.
Lalu ada lebih dalam lagi, misalnya mau siku-sikunya lingkaran itu bisa, atau ini ujung garis sih, mungkin nggak cocok nggak pakai ini aja, pakai pen tool aja biar mudah lihat. Nah ini buat siku. Nah, ini di sini ada siku lengkung, terus di ujungnya bisa diganti bulat atau kotak atau segi ini panah atau panah segitiga gitu. Tapi ini ada misalnya mau buat garis-garis misalnya 2,1. Nah, itu dibuat garis-garis kayak gini deh. Ini sih tinggal dicoba aja nih, dieksplor, dicoba-coba. Nanti nah di bawahnya lagi itu ada efek. Efeknya sih kayak sederhana, misalnya shadow, drop shadow, inner shadow, layer blur, background blur gitu. Ini hanya 4 sih di Figma. Nah, dan terakhir itu ada ekspor. Jadi kita bisa milih nih mau ekspor apa, misalnya mau ekspor kota ini, langsung aja klik di ini. Nah, ini yang maksud saya ada empat opsi ekspor. Seperti PNG, JPG, SPG, dan PDF. Langsung aja misalnya pilih ekspor. Nah, ini bakal nampil. Terus, nah ini udah ada. Langsung ke download. Atau mode preview-nya bisa dilihat di sini nih. Misalnya ini preview-nya. Nah, preview tampilan. Nah sih untuk tampilan di Figma kalau untuk ngedesain itu. Tapi kalau misalnya kita sudah desain nih, mau muat simulasi atau interaksi di desain itu, nah kita masuk ke prototype ini. Tapi sebelumnya harus dibuat dulu sih, misalnya desainnya minimal 2 halaman. Nah di inspect ini misalnya mau buka ini sih, ngelihat dalam bentuk coding, misalkan di ini nih. Nah di kotak ini kalau di CSS sebagai ini bakal gimana, ini tampilan Android, ini tampilan CSS. Saya mau diimplementasikan di kode. Dan untuk desain sih sampai sini. Halo Bang. Ya. Nah ini kita coba langsung buat ini aja ya, sosial media sederhana, misalnya konten sederhana gitu. Ya, boleh. Lanjut. Gitu ya Bang ya. Jadi kita push dulu. Pertama kita buat frame tadi, pilih Instagram tadi. Saya kita mau sederhana sih, misalkan pakai ini aja, pakai pakai butuh. Mungkin ini sih yang agak kurang kalau dari Figma sih, kadang lama loading pluginnya. Misalkan kita cari waktu, tentang waktu. Ini nih. Time. Ini misalkan masuk sini, kita atur ininya biar di sudut kiri atas, lalu dikecilin. Saya mau tambah di sini, mau nambah teks, misalkan 5 tips bisa manajemen waktu, saya manajemen waktu. Kalau diatur misalnya sebelah kanan, what ball, karena pop-up pin dibuat caps lock. Misalnya diatur lagi, misalnya kurang besar,
Terus masuk ke kita kalau ada icon ada. Saya mau Instagram ada nggak ya? Oh, ada. Misalkan saya diatur fontnya jadi 40. Ini terus dibuat apa? Terus buat sini case dikecilin lagi, terus fontnya diatur saja di medium. Ini contoh sih, jadi misalkan ini atau misalnya ditambah lagi misalnya elemen apa gitu, tinggal ini sih contoh sederhana aja sih, jadi ini contoh sederhana ya. Misalnya fontnya yang ini, terus diatur jadi medium. Ini sih contoh, misalnya contoh mau buat konten gitu, yang sederhana ya. Ini sih salah satu contoh kalau misalnya mau buat konten. Saya kalau mau buat slide baru nih, tinggal klik apa namanya programnya tadi, ditekan Alt, terus geser, dia bakal ngebuat duplikat gambar program ini. Nah, lalu saya kita tulis sini nih, saya diganti atau foto apa gitu diganti, kan 11 lagi. Terus apa ya misalnya kontennya nih, mulailah dari diri sendiri misalnya. Ini sih misalnya contohnya kalau mau desain sosial media gitu. Kalau misalnya mau apa, mau tampilan UI UX sih, ini yang sederhananya sih. Jadi misalkan nih buat tampilan login misalnya, login ke home atau tombol sederhana misalnya. Jadi misalkan kita ambil 11, kita buat anggap saja ini tombol login ya. Tombol login, oke, ini kolomnya, ini login, terus ini login. Nah, jadi misalkan nih kalau muat interaksinya gini, misalnya ini ada login. Misalnya kalau tombol keluar, ini misalnya tombol keluarnya ada di pojok sini misalnya. Nah, ini kalau misalnya sudah ada dua nih, kita bisa simulasikan desain tadi ke mode prototype. Jadi untuk memulainya kita harus masuk ke ini, di sebelah kanannya ada desain nih, nah klik di prototype. Nah ini nanti ada bulat ini, bulat kecil ini,
Ini bakal ini tinggal kita geser, misalnya kalau kita ngeklik login ini mau nampilin kemana misalnya nampil ke yang ini. Nah, ini nanti ada pop up interaksinya. Jadi misalkan kita klik login nih, dia bakal navigasi kemana, ke dua misalnya. Terus animasinya mau apa, misalnya mau move in, dia bakal geser ke kanan, kiri, bawah, atau atas, itu bisa pilih sendiri. Dan ada animasinya is in, is out, semakin ininya. Ada durasi waktunya juga, ada yang ini 0,3 detik ini durasi. Kalau misalnya dikira sudah selesai, nah ini sebelumnya kita harus milih device-nya dulu nih. Jadi dia Figma ini bakal nyesuaiin sama yang ini sih, frame yang udah kita buat. Saya tadi kan iPhone 8, kita buat iPhone 8. Kalau nah ini ada kayak seperti mock-up gitu. Buat visual nyata dari iPhone sih. Ini kalau misalnya udah selesai, klik present. Ya, tunggu sebentar, nanti ada tampilan. Nah, ini tampilan tadi, simulasinya tadi. Jadi misalkan kita mau klik login tadi nih. Nah, dia bakal nampil ke sini. Tapi misalnya kita klik keluar, dia nggak bakal balik ke halaman sebelumnya. Soalnya kita belum buat interaksi di tombol keluar ini. Jadi kita harus buat tombol interaksinya dulu. Atau ini aja sih, back kembali. Nah ini tombolnya, dia akan bakal kembali ke sebelumnya. Jadi misalnya kita klik nih, nanti balik ke ini aja lagi. Terus oh ini. Nah ini, misalkan ini. Nah dia bakal kebalik. Terus kita klik login ini, ini sih kalau mau muat rancangan prototype-nya secara langsung gitu. Nah sampai sini udah sih Bang. Halo Bang. Ya. Ini sih sudah Bang kalau untuk praktek dari Figma-nya. Mungkin langsung ke pertanyaan aja kali Bang. Oke. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu walaupun virtual. Rido yang udah sharing ilmunya terkait apa ya? Mungkin tools Figma yang berbasis web ini Iya. yang gratis, yang ternyata banyak sekali kelebihan-kelebihannya, walaupun ada juga tadi kekurangan-kekurangannya kan. Tapi kalau aku pribadi sih ngelihatnya kayaknya banyak peluang-peluang yang bisa dipakai kan di situ kan. Apalagi ternyata tadi ada katanya basisnya vektor kan. Jadi kemungkinan besar nggak akan pecah kalau misalnya kita mau bikin karya yang lumayan besar ukurannya kan gitu kan. Jadi memang menarik sih kalau teman-teman ada yang mau mencoba nanti setelah webinar ini ya silakan aja karena kayaknya punya peluang yang bagus ya ke depannya gitu ya. Iya, apalagi kalau mereka yang mau buat konten misalnya di sosial media gitu. Ya menarik. Oke, mungkin silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan mungkin diaktifkan mikrofonnya sama kameranya atau bisa tulis aja di kolom chat. Silakan kalau ada yang mau nanya. Mungkin yang tanya di list pertanyaan itu aja dulu kali Bang. Ya, aku coba lihatin ada nggak. Iya, yang udah di list. Yang di list di grup itu ya, berarti ya. Oke ya, wait, aku coba cek dulu. Oke, kita ke pertanyaan pertama kalau gitu ya. Jadi pertanyaan pertama itu katanya, channel rekomendasi belajar Figma untuk pemula. Mungkin channel YouTube kali maksudnya gitu ya. Channel YouTube. Kalau aku pertama kali sih itu belajarnya di kuku Mas Kuku sih. Mas Kuku Oh, nama buku. lengkapnya. Kuku. KUKUH. Oke.
Mas Kuku. Oh, itu channel nama channelnya Mas Kuku. Oh, Oh. Oke, Mas Kuku. ada kan Ya. Kuku Aldianto kalau udah salah nama itu ya sih. Hmm. Itu sih kalau untuk Figma yang bahasa Indonesia gitu, yang dan juga dia lebih ke sharing tentang UI UX juga sih. Soalnya nge-freelance, tips nge-freelance itu. Oke. Dulunya juga Selain sih itu, Mas Kuku tuh oke. kalau untuk Indonesia sih yang aku tahu itu sih bagus itu Mas Kuku tuh kalau Figma. Tapi kalau luar negeri sih kebanyakan dari desain course itu dan iseng-iseng explore sih desain Oh, course. kalau yang di luar negeri atau yang bahasa Inggris itu random gitu ya? Hmm. Ya, oke. Dan juga kalau misalnya kalau mau lihat tutorial sih kayaknya nggak langsung lihat sih, bisa langsung explore aja sih. Kebetulan tampilan juga enak sih, nggak ribeti gitu misalnya. Tapi kalau Aku dari juga segi tutorial sebenarnya banyak nggak sih di YouTube kira-kira itu? Atau sebenarnya masih sedikit yang bikin tutorial soal Figma ini? Kalau kamu perhati, lumayan lumayan juga sih bang, oh udah ada lumayan yang bikin tutorial ya? lumayan juga sih, tapi lebih banyak XD sih masih dibanding ke Figma, soalnya kan XD lebih duluan gitu, lebih lebih up-nya lebih duluan. Kebanyakan sih XD, tapi Figma ada juga sih. Oke. Ya, jadi tadi teman-teman kalau yang udah nanya soal channel, yang paling enak memang ngunjungin channelnya Mas Kukuh tadi ya namanya ya. Jadi karena bahasa Indonesia, jadi kita bisa lebih mudah paham dan ya bisa lebih cepat gitu belajarnya kan. Kita mungkin ke pertanyaan berikutnya. Plugin atau tools yang direkomendasikan tadi kayaknya udah tadi di materi udah kita jelasin tadi ya. Soal plugin ya. Ya udah ada di sini beda. Nanti dikirim aja sih file presentasinya. Mungkin yang mau lihat ulang gitu. Oke, terus apa nih? Yang pertanyaan ketiga, kelebihan dan kekurangan Figma ketimbang aplikasi Adobe XD, Sketch maupun aplikasi tools desain yang lainnya. Udah dijelasin juga sebenarnya Kalau ya. Tapi kalau iya sih, si Rido sendiri pernah pakai nggak Adobe XD atau Sketch? Jadi kan bisa ngebandingin kan? kalau dari pengalaman sih, kalau Sketch sih belum pernah. Soalnya kan Sketch itu wajib MacBook kan. Yang apa kayak hanya untuk MacBook, hanya untuk Mac OS. Jadi lebih ke XD sama Figma aja sih. Nah kalau di XD sih waktu itu pernah mau nyoba font di Google Font, terus yang nggak ada gitu, nggak ada opsinya. Misalnya mau font Nunito, kan ini kalau di Figma kan udah disediain nih. Kalau di XD itu belum ada sih, jadi kita harus install dulu fontnya tuh nah di laptop. Itu sih kalau XD. Cuman kalau nah yang aku seneng di XD ini dia tuh bisa apa ya? Nge-link ke sesama aplikasi Adobe. Jadi misalnya kita sudah muat desain UI-nya, terus kita mau buat animasi misalnya, bentuk video gitu, presentasi video gitu kan. Nah itu pakai di link ke After Effects bisa itu. Tapi dengan syarat After Effects-nya 2018. Kalau di bawah itu nggak bisa dia. Soalnya udah coba sendiri. Dan kalau mau coba-coba itu ada sih di YouTube sudah itu. Jadi dia bisa semua elemen yang di XD itu bisa di-include ke AE. Jadi kita tinggal animasikan aja tuh di After Effects-nya. Itu sih kalau yang aku seneng di XD. Kalau Rido sendiri pakai XD juga atau sekarang udah full pakai Figma? Full Figma sih, soalnya tadi sih kan kebutuhan mungkin konten sama desain yang sederhana kan. Kebetulan Figma juga enteng kan. Kalau di XD kan perlu install dulu kan bang, kalau nggak salah kan. Itu pun besar ukurannya kan, sekitar 500 MB kan. Nah kalau di Figma sih, kalian bisa cek webnya itu di figma.com itu kan ada tampilan download tuh. Itu sekitar 70 MB kali kalau di Figma itu, nggak terlalu besar gitu. Itu sih kalau yang di Figma. Cuman balik kebutuhan masing-masing sih, sama prefernya masing-masing sih. Entah mereka mau lebih senang tampilan XD atau tampilan Figma, itu kembali ke mereka sih. Oke. Cuma kalau misalkan dari pengalaman Rido yang pernah ngerjain project itu kebanyakan
klien atau apa ya, orang yang minta bikinin desain itu biasanya mereka cuma nanya hasilnya aja atau soal software itu berpengaruh juga atau gimana tuh? Kayaknya lebih Mungkin ke ke hasil aja software sih Bang. oh hasilnya aja Lebih ke ya? hasil sih. Misalkan nih buat UI nih, eh, kita langsung link aja apa share aja link yang langsung mode presentasinya, bukan mode desainnya. Jadi mereka langsung uji coba tuh, ngeklik misalnya tombol ini mau ngapain gitu. Terus itu sih kalau untuk ngepresentasinya, kebanyakan mereka jarang minta file aslinya, file ininya, file originalnya gitu. Mhm. Bener, oke 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 oke. Nah ini ada pertanyaan lagi dari yang di grup. Yang berikutnya itu dia nanya soal fitur-fitur penting apa saja yang ada di Figma yang menurut Kak Rido wajib dikuasai pemula. Jadi mungkin tools-tools apa sih yang memang wajib didahulukan lah sebelum ke yang tools-tools yang lain. Yang basic-basicnya kira-kira apa sih yang diperluin gitu. Kalau basic sih lebih misalkan tahu premnya dulu sih, misalnya prem itu untuk apa gitu. Itu sih kalau untuk yang sebenarnya sih kalau di Figma sih nggak ada kayak tool-tool yang rumit sih. Hmm. Kayak beda kalau di AI kan misalnya banyak nih Adobe to Blend atau Warp itu kan pusing gitu atau efek-efek di Illustrator kan itu banyak gitu. Kalau di Figma kayaknya nggak ada sih yang kayak lebih spesifik gitu. Banyak kan file-file yang apa fitur-fitur yang sederhana gitu. Jadi kalau untuk yang wajib dikuasai sih kalau bisa semuanya sih. Maksudnya apakah ada yang benar-benar awal misalkan kayak tadi kan kata Ridonya frame terus apa misalnya harus menguasai pen tool kah yang ada di Figma-nya kan atau gimana itu? Atau mungkin ada hal-hal basic kayak pemahaman-pemahaman khusus misalkan harus misalkan kalau misalnya mau naruh tombol itu ukurannya gimana sih yang benar gitu. Nah, mungkin atau ada bukunya atau gimana itu kan. Itu jadi mungkin jadi pertimbangan teman-teman juga yang pengen belajar Figma plus juga bisa kenal lah UI UX-nya apa sih gitu. Hmm, Hmm. kalau selain itu sih, selain yang fitur dasar tadi, kayaknya masking sih. Itu kan lumayan penting juga sih kalau di masking. Nah, di Hmm. masking di Figma tuh kayak sedikit beda sih sama Illustrator. Jadi kan kalau di clipping mask ya, kalau di Illustrator gitu ya, itu kan layer yang mau layer mask itu kan harus di atas itu ya kalau nggak salah bang ya. Layernya tuh Hmm. harus di Hmm. atas di bawah-bawahnya itu. Nah, kalau di Figma kebalik deh. Dia layer yang ngemasking itu di bawah. Hmm. Mungkin lebih mirip-mirip Corel sih kalau nggak salah. Hmm. Ini di bawah deh. Itu sih kalau soalnya masking itu lumayan penting sih kalau di desain sih. Oke, 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 oke. Ya, kita coba ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan terakhir di grup sebenarnya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau nanya di eh, presentasi ini di webinar ini, silakan aja tulis ya. Kita coba tanya, kita coba lihat pertanyaan yang terakhir ini. Jadi dia nanya cara convert desain Figma ke Flutter, React, atau HTML, CSS. Nah, apa itu? Coba aku nggak Itu ngerti maksudnya lebih itu apa itu. lebih coding sih Mas maksudnya Bang. Hmm. Eh, kalau nggak salah sih di Figma tuh nggak bisa sih misalnya nge-implementasikan ke kode gitu. Hmm. Soalnya memang fokusnya Figma itu kan lebih ke buat perancangan desain gitu kan, perancangan desainnya lu sebelum diimplementasi ke coding. Tapi pernah baca-baca juga sih ada aplikasi yang dia bakal nge-convert gitu. Apa ya? Atom kah? Iya, Atom apa pokoknya itu nah. Atom. Sekitar dia bisa nge-convert desain itu ke React. Iya, React kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih, tapi bisa dicari-cari aja di Google. Oh, jadi si Figma ini tugasnya cuma dalam tanda kutip bikin desain aja gitu ya. Oh, Jadi nggak iya, bisa kita desain aja sih. implementasikan ke dalam produk akhir lah begitu ya. Oke oke ya. Jadi itu tadi pertanyaan terakhir di grup. Nah ini aku
mau nanya nih kalau gitu kan, kalau belum ada yang nanya, aku coba mau nanya juga. Karena aku penasaran ya. Jadi tadi ada kan ngejelasin soal eh, apa ukuran-ukuran yang disediain tuh oleh Figma-nya kan. Nah, kira-kira kalau dari Figma-nya itu apakah ada batasan ukuran gitu? Oh, maksudnya maksimal premnya itu berapa Ya, gitu? kalau bisa, kalau nggak ada batas mau bikin desain untuk spanduk kan di situ. Oh iya, ya ya Ada ngerti nggak sih kalau batasan? iya ngerti sih maksudnya. Hmm. Kayaknya nggak tahu sih, belum pernah sih iseng-iseng nyoba sampai misalnya habis full workspace itu. Tapi Hmm. setahu di Figma itu ada batasan workspace sih kalau nggak salah. Nggak ada deh. Eh, Mungkin dicoba dulu kali ya. Berapa bang kira-kira ini ya, Semeter ukurannya? misalnya, mungkin 1 meter 1 m. bisa nggak? Mana sih 1 m? Soalnya di Figma sih nggak ada gini unit meter. Sentimeter nggak ada sentimeter. Nggak ada sih. Mereka lebih ke pixel semua sih kebanyakan. Ya Oh. pixel sih, pixel. Kayak memang khususnya lebih ini sih, lebih ke konten atau pembuatan desain digital Digital gitu gitu ya. dibandingkan cetak. Oke oke oke. Mungkin silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya, aku udah nanya tadi. Silakan mau tulis pertanyaannya kalau ada yang eh, mau nanya-nanya. Ini aku coba lihat chatnya dulu nih. Mana? Nah, ini ada dari Mas Andi Saleh. Katanya apa nih? Kompi, kom. Kompabilitas antar aplikasi. Itu gimana Mas maksudnya Mas? Mungkin Ya, boleh aktifin kamera mungkin biar bisa ngerti maksudnya gimana itu. oh maksudnya ini bang, kalau dilihat di komentarnya sih dia tuh desain di XD mau mau dibuka di Figma gitu, terus dibuka lagi di XD gitu, no. Itu ya bang. Iya betul. Hmm, Kopi banget. Kayaknya kalau dilihat itu sih belum belum dicoba sih kalau dari pengalaman pribadi, tapi dari Figma-nya tadi sih itu bisa ke sketch. Kalau misalnya di sketch bisa, kenapa di XD nggak bisa sih? Gak Jadi tahu sih. bisa ekspor Ya ke gitu sih kalau dari asumsi saya sih bang. bukan Kalau kalau dari kalau pengalaman ke sih belum pernah sketch coba sih bang. suaraku kedengeran gak nih? Kedengaran Mas, kedengaran Mas. Lanjut. Oke. Kalau ke sketch bisa Halo ya? bang. Rido, Oh, halo? ya gimana? Kalau ke sketch bisa? Aduh, kedengeran gak ini ya? Kedengaran Mas, kedengaran Mas. Iya, Rido kedengaran? kalau ke sketch bisa, berarti kalau kalau sketch ke XD bisa. No, mana Rido? Kedengeran gak nih? Mana Rido nih? Aku dengar Mas, aku dengar. Cuman nggak tahu nih, Ridonya ini aktif, mikrofon aktif, cuman nggak ada suara nih. Koneksi kah kali? Tes tes. Yang lain denger gak ini? Ya aku dengar Mas, kalau aku. Terdengar Mas, mantap Mas, bagus. Dengar semua kan? Sebab kalau kalau lihat di icon apa namanya? Meet-nya itu memang emang tidak gerak sih yang audionya itu. Iya Rido nggak gerak kan? Bukan yang aku juga tidak gerak nih kelihatannya. Gerak Mas ini, aku gerak. Tapi kedengeran ya. Ah kedengaran kedengaran. Keren, mantap. Nah, tolong di relay baiklah, real. Jadi kalau memang dari kayaknya putus ya Rido itu ya, frame-nya mati ya. Ya kayaknya Nah, putus bener. ini ya. Coba aku cek dulu. Tapi kalau jadi kalau Oh, kalau Rido layar tadi one, oke. bilang dari Figma bisa ekspor ke Sketch, berarti bisa ekspor ke XD. Mungkin tidak langsung formatnya apa? Formatnya tidak langsung XD, tapi kalau via Sketch, ya artinya bisa. Nah ini kayaknya udah gabung lagi nih si Rido.
Kalau dari pengalaman sih belum pernah sih Bang, kalau untuk nyoba Figma ke XD gitu. Tapi Hmm. kemungkinan tuh bisa sih. Kalau dia dari XD, dari Figma ke Sketch aja bisa gitu, tapi kalau ke XD nggak bisa itu gimana gitu. Oke, oke, oke. Ya sudah dijawab tadi Do. Jadi kalau Gimana, Mas? memang dari Hmm. Figma bisa ekspor ke Sketch, berarti dari Sketch bisa masuk ke XD. Iya sih, kayak saling konflik itu baru. Oke. Kita coba lihat lagi pertanyaan dari teman-teman di sini. Ada dari Mas Hoirul Amin. Untung bukan Hoirul Amrin. Jadi pertanyaannya katanya ada pengalaman desain buat UI UX nggak? Nah, ini mungkin boleh si Rido mungkin tunjukin tadi ada di Figma-nya kan ada beberapa desain yang udah dibuat tuh. Mungkin boleh di-sharing lah kayak prosesnya gimana sih cara bikinnya pertama kali itu gimana gitu. Atau ditunjukin lah hasil karyanya gitu. Kalau UI UX sih, kalau memang desainnya langsung itu ada di Figma. Cuman waktu itu juga pernah belajar apa ya, kayak buat studi kasus tentang UI UX. Tapi lebih ke ini sih, lebih kayak cari masalahnya gitu. Itu pun belajarnya secara didik, entah itu salah entah benar itu nggak tahu sih. Kalau memang penasaran sama studi kasusnya, bisa sih lihat di Medium, Medium ini, Medium, Medium, kita lihat langsung di Medium ini. Kalau mau lihat studi kasusnya, kalau untuk ini, kalau langsung desainnya juga sih, ini sih. Nah ini kalau yang tadi yang ditampilin tadi copy, mungkin bisa dilihat diri Bang. Bisa ini nggak share screen nggak? Jadi teman-teman yang lain mungkin kan Oh, nggak mau ninggalin Google Meet oh, kan bisa lihat langsung lihat gitu. oh iya. Yang mana? Yang ini tadi ya, yang web tadi ya Bang. Nah, yang rebranding di coding ini boleh nih, biar kita bisa sama-sama lihat kan apa ini kan isinya gitu. Ini udah masuk Bang. Oke, udah lanjut lanjut. Ini sih kalau tampilan ini ya, mungkin bisa di play aja kali, dijalanin. Ini misalkan, oh, lain. Buat ini sih Bang kalau UI-nya, ini bisa diklik misalnya event atau developer. Kalau untuk Bisa scrollnya gimana tuh? Oh, scrollnya di yang ini aja sih kali Bang. Kalau untuk scrollnya, kalau nggak ada salah, nah ini bisa. Scroll tuh kalau mau scroll itu harus di prototype-nya itu diaktifin Bang. Apa namanya tuh? Pas kita klik klik frame-nya, ini nah ganti ke vertikal, terus saat kita apa ngepresentasinya tuh diatur si lab ini tingginya tuh harus lebih kecil dari ukuran ini. Jadi misalkan ini kan panjang kan Bang ya, dari atas sampai bawah. Nah, itu kita harus misalnya nih di layarnya harus sampai sini aja nih di pas kita presentasinya. Jadi saat kita jalankan dia bakal kepotong. Nah, sisa kepotong itu yang bisa di scrolling dari presentasinya ini. Nah, ini lumayan berat ini. Nah, kayak gini Bang. Ini terus. Ini di scroll Bang. Nah, kayak gini.
dia harus dibuat panjang sih Bang kalau mau scroll ini. Kalau dia mau buat scroll yang kayak gini, ada caranya juga sih. Cuman sedikit ribet sih. Di dalam itu kan ada frame nih Bang. Frame, saya frame produk. Nah, di dalam frame produk itu ditambah frame lagi kalau mau scroll horizontal. Nah, misalkan dibuat, nah ini. Nah, scroll kayak gini. Ini di dalam frame ada frame lagi nih Bang. Soalnya yang beda frame sama rectangle biasa itu, dia kalau frame itu bisa di scroll kan, baca di scrolling gitu. Kalau rectangle biasa dia nggak bisa scrolling. Nah, Ya, ini ya interaksi nih maksudnya itu Bang. Kalau dia di frame dia ada bisa semua, cuma kalau di rectangle kayak ada beberapa yang nggak bisa gitu. Nggak bisa dipakai interaksinya, entah kalau lupa kayak antara dia drag atau hover atau itu sih Bang kalau bedanya. Ini kalau di scrolling kanan. Mungkin ada lagi Bang yang ditanya? Silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya lagi. Halo Bang? Jadi dari Moga ya rasanya pertanyaan tadi, langsung dia aktifin mikrofon. Halo? iya tadi kebetulan juga lagi bahas. Iya, oke ya. Mungkin kita langsung udah terjawab ya. Apa ada yang mungkin Aplikasi kurang sendiri jelas ini atau gimana? harus Gimana? Oke, kita mungkin ke pertanyaan berikutnya aja kali ya. Ini ada pertanyaan dari Mas dari Olanda. Katanya untuk aplikasi sendiri, apakah Figma ini harus online? Oh, ini udah dijelasin sebenarnya tadi kan? ya wajib online sih kalau di Figma. Karena basisnya web gitu ya. Wajib. Terus dia ada fitur-fitur cloud saving gitu, nyimpan secara cloud ya. Jadi misalkan kita nih mau lagi pakai Figma, terus tiba-tiba putus koneksi, nah itu bakal bisa sih, masih tetap bisa ngedesain. Tapi kalau misalkan kita tutup Figma-nya sebelum dia terkoneksi lagi internet, itu bakal hilang sebelum dia di save yang baru. Jadi kalau bisa, jadi kita kan misalkan lagi ngedesain, terus kita offline. Nah, pas dia connect lagi, dia bakal nge-save otomatis gitu ke yang barunya, yang kita kerjain sekarang gitu. Oke, Bisa oke. sih, cuman kalau bisa sebelum ditutup aplikasi Figma-nya, harus kontak internet lagi biar Jadi memang pastiin internet kita stabil lah begitu ya. Oke. Ya mungkin siapa lagi mau tanya, silakan mumpung kita bisa diskusi bareng juga kan. Mungkin di sini ada Kak Gitama ya, yang kayaknya lagi fokus kerja juga nih. Atau sibuk nyatet ya, kayaknya ilmu semua nih, jadi sibuk nyatet kan. Nyoba buat akun Figma. Waduh, langsung praktek ya. Oh, Mantap sekali memang. Mungkin ada lagi mungkin dari Kak Ongki mungkin kalau mau nanya mungkin. langsung di-explore ya Bang. Lanjut. Gimana? Mungkin ada yang mau ditanya lagi teman-teman, silakan nggak usah malu-malu sebenarnya, tinggal tanya aja. Jadi bisa diskusi lah kita jadi di sini. Jadi sambil sharing, mungkin ada juga teman-teman yang sekarang lagi mau coba, terus ada mungkin kendala dalam hal kayak gimana cara nyari ide untuk bikin desain UI misalnya kan gitu kan. Silakan aja. Tanya satu mungkin ya. Nah ya boleh Mas, kalau mau nanya Mas. Perihal prototype yang di coding tadi, itu role readers itu project apa tuh? Itu memang dari decoding atau ada event apa atau apa itu yang ditunjukin tadi?
Oh, itu jadi kan waktu sekitar bulan Mei 2020 itu kan di coding tuh buka lowongan UI UX sih, Mas. Jadi terus dikasih submission, dibuat kayak ini ngedesain tampilan di coding menurut aku gitu. Terus apa baik kayak itu yang perlu diubah di situ gitu. Itu sih, itu jadi tugas dari decoding ini sih nge-apply jadi UI UX designer sih di decoding. Oke. Lantas waktu buat itu berapa halaman tadi? Ada sekitar 5-6 ya? Itu satu scrolling, Bang, satu halaman. Dia mintanya satu halaman saja sih kalau ini dari Bukan, decoding. kalau tadi lihat Satu halaman. kalau lihat prototipe tadi kayaknya ada yang dari samping-samping Oh iya, ada itu juga prototipe tadi itu satu bagian kan, bukan? samping-sampingnya. Yang maksudnya gimana, Bang? Yang di samping-sampingnya tadi itu satu project kan? Yang paling kiri tadi kan halaman depan. Nah, yang Oh, maksudnya yang di pas sebelah di itu bukan apa di itu? scroll gitu ya. Bukan di scroll ya, Bang. Maksudnya itu halamannya, Bukan, yang di samping itu halaman apa? Oh, samping itu. Itu sih lebih ke ini sih, ke apa ya? Untuk di Interaksinya. ekspor aja sih, Bang, itu. Iya, cuman kayak apa ya? Apa namanya itu ya? Mungkin mock up kali bahasa sederhananya. Kayak gitu ini nge-screenshot tiap-tiap bagian di coding itu sih, Bang. Itu aja sih kalau di samping yang waktunya gradient biru itu ya, Bang, maksudnya itu ya. Di Nggak pinggir-pinggir lihat ya tadi. Ya tadi kan kalau saya tadi kan yang sebelah kiri itu yang di demo presentasinya. Kemudian kalau lihat dari interaksinya kan ada panah-panah ke samping-samping kan. Panah samping kan. Ya, mungkin boleh si Rido buka aja tadi yang di coding tadi biar bisa ini kan bisa lebih jelas gitu maksudnya gimana. Kalau yang aku buka sih memang di sini ada beberapa halaman kan ya, ada prototype, terus ada static, terus ada Static apalagi tuh maksudnya hero itu. dinamik kan. Ini kan static ini kayak lebih lihat tampilan keseluruhan sih, Bang, kalau di static. Terus kalau ada gradient di pinggirnya ini kayak lebih untuk diekspor jadi PNG gitu untuk Jadi representasinya. halamannya cuma Per satu bagian halaman gitu, panjang sebelah kiri itu ya. Iya, Oke. dipotong-potong gitu dari halaman yang sebelah kiri. Oke. Misalnya ini bagian apa gitu, ini bagian apa gitu, gitu sih. Oke. Ini soalnya itu kemarin tuh buat apa, Bang? Itu buatnya berapa lama? Sekitar berapa sih kalau nggak salah? 1 minggu kalau nggak salah. Maksudnya itu 1 minggu Satu tuh minggu. dengan ini sih, dengan research-nya kemarin tuh, Bang. Digabung dengan Oke. research-nya. Soalnya dia minta kayak research-nya dulu, dan itu pun ditulis dalam bentuk artikel. Jadi saya publikasikan di Medium sih kemarin. Itu pun waktu itu masih belum belajar tentang cara research sih. Jadi asal-asalan sih kemarin tuh cuman dari dari Google keyword itu misalnya di coding terus halaman apa yang paling disering buka oleh uang, ya sudah halaman apa namanya, halaman homepage landing page-nya gitu. Nah itu maksudnya itu alasannya itu sih kalau misalnya kemarin itu nggak salah 1 minggu lebih dikit, 1 minggu atau 2 hari sih, termasuk dengan muat nulis artikel sih, Bang, artikel di Mediumnya. Oke. Thank you. Oke, Bang. Nah ini mungkin Ini nggak bisa ya. ini aku tadi salah satunya aku yang join itu. Nah mungkin kita ke pertanyaan berikutnya dari Mas Hoirul Amin lagi. Dia kayaknya semangat nih orangnya. Jadi dia nanya, ngomong studi kasus, keinget teori user journey map buat mencapai user centered design buat UX di situ. Bingungnya
bingungnya teori-teori seperti itu nyarinya di mana ya? Kalau kemarin sih itu baca-baca artikel studi kasus dari orang lain sih. Terus apa ya? Nanya-nanya di grup Facebook UI UX Indonesia. Itu sih kalau nggak salah. Cuman untuk sekarang sih itu sebelum itu sekitar 2020 kemarin kan. Ya di mana aku masih belajar kayak otodidak gitu, belajar secara otodidak, terus ya cari info sana sini gitu kan, baca-baca artikel itu kan kayak tidak terarah gitu kan. Nah, jadi sekitar akhir tahun waktu itu ada ya yang akun Instagram yang Halo Designer itu dia nge-publikasi buku. Bukunya tuh petunjuk UI, petunjuk UX apa? Petunjuk UX. Itu e-book sih. Jadi kalau mau belajar UI UX sih bisa langsung ke itu aja sih, ke situ. Soalnya dia yang nulis sendiri gitu. Dan dia juga kayak udah bisa dikatakan sesepuh kali di UI UX. Ujiannya sih kalau 8 tahun udah kerja di UI UX, itu pun di luar negeri semua kata-kata dia kerja. Jadi dia kayak ngebagi ilmu dia tuh di dalam bentuk sebuah, nah nih, di sebuah digital buku kayak ngepandu kita biar mana belajar UX gitu. Mungkin bisa di jingok-jingok dulu kalau Bang Aminnya. Nih. Oke. Dikasih aja ini apa namanya? Linknya. Nah, itu. Ya, Itu aku untuk juga saat udah ini. share di grup juga linknya. Itu sih yang aku tahu apa buku yang bahasa Indonesia tentang UI UX yang aku tahu sih untuk saat ini. Kebanyakan sih bahasa luar ini apa bahasa Inggris semua sih tentang UX. Itu pun kalau Indonesia kebanyakan di artikel Medium. Oke, semoga terjawab ya untuk Hairul Amin. Jadi tadi ada buku e-book ya namanya Petunjuk UX ya. Nanti bisa diakses. Di situ udah di-share juga halodesigner.com/petunjuk-UX ya. Nah, nanti bisa dicek di situ untuk belajar terkait teori-teori soal UI UX. Nah, ini mungkin kita ke pertanyaan yang terakhir lah kali lah ya, dari Fitria ya. Fitria Kondracuk, waduh namanya asik. Jadi pertanyaannya adalah kalau di Figma untuk share-nya apakah bisa live seperti di Framer, kursornya terlihat, atau seperti di XD selalu terima notif untuk live-nya? Nah, gimana tuh? Terima share apakah bisa live seperti maksudnya gimana itu? Misalnya kita nge-presentasi desainnya. Terus apa kursor yang tombol-tombolnya itu bisa kelihatan atau gimana maksudnya itu? Mungkin boleh Fitria untuk aktifin mikrofonnya biar bisa ini sharing kerja tim. Oh ya, mungkin bisa kayak misalnya kita lagi ngedit desain nih, lagi ngedesain terus ada teman yang langsung ngasih feedback bahwa fotonya ganti gitu atau warnanya ganti Bisa gitu. Bisa. Tadi pas yang masuk di coding tadi udah 4 orang gitu. 4 orang masuk, tinggal dikasih aja aksesnya. Itu kan cuma bisa lihat aja sih view mode gitu. Itu bisa diganti edit mode gitu. Tapi maksimal itu berapa orang biasanya? Nah, kalau maksimal itu sih belum tahu, soalnya belum pernah coba sih. Itu pun kalau yang kemarin desain jam itu pun dikasih kanvas masing-masing sih. Sebenarnya bisa di ngatur punya orang lain, cuman ya itu kan desain orang lain gitu, lebih nggak bisa dicoba langsung saya geser desain orang lain gitu. Oh iya. Kayak belum pernah coba. Mungkin nanti kalau bisa dicoba aja sih nanti kapan-kapan gitu desain bareng gitu di Figma. Oke. Oke, mungkin itu ya untuk pertanyaan terakhir. Jadi mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya langsung aja di grup Telegram atau di grup WhatsApp ya.
Karena di situ nanti si Rido akan bantu jawab lah, gitu ya Rido ya. Ya, semampu saya yang saya ketahui. Nah, oke, mungkin segitu aja ya untuk webinar kali ini. Terakhir mungkin silakan Rido kalau ada yang mau diucapin gitu ya, closing statement seperti yang biasa udah Fajar tanyain ke narasumber. Silakan kalau ada closing statement sebelum kita tutup. Kalau closing sih, mungkin aku ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin hadir ke sini, ngeluangi waktunya untuk ikut webinar ini. Ini juga sih pertama kali aku ngisi materi, jadi mungkin ada sedikit gugup dan ya gugup gitu. Soalnya pertama kali juga sih. Untuk itu sih, kalau untuk closing statement-nya tetap belajar gue sih. Selagi ada waktu untuk belajar, belajar gue. Jangan jadi penunda apa ya? Ya gitu dah. Mungkin sebelum kita benar-benar tutup, kita mungkin bisa foto bareng. Boleh udah di ini dah, bantu fotoin dah. Teman-teman di sini. Udah tukang foto. Oke, lanjut. Aku hitung ya. Mungkin silakan dulu diaktifin kamera masing-masing. Sangat disayangkan kalau mukanya nggak ada di sini. No pic, ini kan hoax biasanya kalau no pic. Silakan kalau mau diaktifin kamera-kameranya. Oh iya. Ya, aktifin kameranya biar nah kan kita mengkantong Palembang tuh lemak dikit mengenal muka itu jadilah. Udah semua nih kayaknya udah semua ya. Nah, dihitung dah, jangan basing weh. Oh ya rekamnya agaknya. Tahu-tahu kejepret weh. Lagi nengok. Oke, aku yang hitung mencari itu dah ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Ya, terima kasih buat Rido yang udah memberikan ilmu, sharing ilmunya soal UI UX ya. Semoga kita sebagai audiens lah bisa mendapatkan manfaat dan bisa mempraktekkan apa yang udah di sharing tadi biar semakin banyak terutama orang-orang Palembang lah gitu ya yang bisa berkarya di dunia per UI UX-an ini gitu. Dan terima kasih juga buat Uda Fajar yang udah memberikan kepercayaan yang sangat besar ini kepada saya ini sebagai host. Kalau misalkan ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ya, thank you Rido. Oke juga Bang.